Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang analisis fenomena keamanan internasional dalam perspektif game teori. Anggota kami yaitu ada saya sendiri, Mdafa Fahri Aditya, Yeremia Gerald Manggaraja Lubis, Muhammad Zainuddin, Naufal Fikri Ihsan. Selanjutnya, saya sendiri akan menjelaskan tentang game teori. Teori permainan atau game teori merupakan sebuah teori yang berasal dari ilmu disiplin matematika dan kemudian beranjak menjadi bagian dari bidang kajian ilmu ekonomi. Dikarenakan teori ini dapat menentukan dan mengetahui peluang reaksi dari seseorang yang hendak membuat suatu gerakan atau suatu strategi. Hal tersebut juga dapat digambarkan sebagai dua orang yang sedang bermain catur, dan melalui teori ini kita dapat mengetahui peluang apa saja yang akan lawan main kita ambil. Jadi asumsi dasar dari teori ini ialah para pemain yang terlibat memiliki perilaku yang rasional dalam menentukan strategi melalui pertimbangan untung dan rugi untuk mendapatkan suatu pencapaian tertentu. Nah, dalam ilmu ekonomi, asumsi tersebut bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan melihat peluang yang ada. Kemudian seiring waktu perkembangannya, game teori atau teori permainan ini ternyata juga dapat dimanfaatkan di berbagai bidang kajian ilmu lainnya, terutama pada bidang kajian ilmu politik dalam menyikapi kebijakan negara dunia dengan politik internasional sebagai arena permainannya. Selanjutnya yaitu ada dalam dunia politik, game teori digunakan sebagai alat analisis perilaku rasional dari situasi konflik serta kerjasama. Sebagai gambaran, terdapat dua aktor negara yang keduanya saling memiliki persaingan kepentingan serta strategi untuk bertindak. Nah, kemudian setiap tindakan membuahkan hasil atau outcome dari permainan, yang dimana hasil tersebut adalah kumpulan outcome dan payoff. Game teori yang bertujuan sebagai menganalisis secara formal hubungan antara dua aktor atau lebih dapat digunakan untuk membantu para cendekiawan ilmu hubungan internasional untuk menjelaskan interaksi antara aktor-aktor hubungan internasional. Berikutnya itu adalah mengenai apa itu the prisoner's dilemma atau yang sering dikenal dengan dilema tahanan. Jadi di sini dilema tahanan adalah salah satu teori terbanyak yang dikutip dari bidang game teori di dalam studi ilmu ekonomi maupun ilmu hubungan internasional. Teori ini merupakan salah satu jenis permainan yang dipahami sebagai permainan dua aktor, di mana hasil dari interaksi atau permainan ini tergantung dari keputusan kedua aktor tersebut, teman-teman. Dalam permainan interaksi, setiap keputusan yang dibuat seorang pemain dilakukan atas dasar apa yang mereka butuhkan, atau bisa dibilang sebagai kepentingan mereka, kepentingan terbaik untuk mereka. Alasannya karena setiap aktor adalah aktor yang rasional. Mereka melakukan apa yang mereka rasa sebagai hal yang terbaik untuk mereka. The Prisoner's Dilemma ini tidak berbeda juga. Teori ini adalah permainan dengan opsi keputusan khusus untuk setiap aktornya. Berikutnya itu kita akan membahas mengenai bagaimana sih penerapan dari The Prisoner's Dilemma ini, teman-teman. Jadi kita membuat sebuah situasi di mana dua narapidana ditangkap karena mereka melakukan tindakan kriminal atau kejahatan. Tetapi ketika mereka ditangkap karena sebuah tindakan kejahatan, ada sebuah keyakinan di mana mereka melakukan kejahatan lain yang juga diyakini memiliki hukuman yang lebih keras daripada yang dilakukan yang ketahuan ini, teman-teman. Kedua narapidana itu dipisahkan satu dengan yang lainnya, sehingga mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Masing-masing dari mereka memiliki dua pilihan. Yang pertama itu mereka dapat mengakui tindakan kejahatannya, atau kedua mereka dapat menyangkal bahwa mereka tidak melakukan tindakan kejahatan tersebut. Setiap narapidana tentunya diberi kesempatan untuk mengkhianati narapidana lain dengan bersaksi bahwa narapidana lain yang melakukan kejahatan tersebut. Atau mereka bisa juga bekerja sama untuk tetap diam. Hasilnya ya tergantung juga kepada pilihan yang dibuat setiap narapidana tersebut, teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan 4 kemungkinan hasil dari teori Prisoner's Dilemma tersebut. Yang pertama, jika A dan B saling mengkhianati,
maka masing-masing narapidana akan menjalani hukuman 2 tahun penjara. Jika A mengkhianati B, tetapi B tetap diam, maka A akan dibebaskan, sedangkan B akan menjalani hukuman 3 tahun penjara. Yang ketiga, jika A tetap diam, tetapi B mengkhianati si A, maka A akan menjalani hukuman 3 tahun penjara, dan B akan dibebaskan. Dan yang keempat adalah, jika A dan B keduanya tetap diam, keduanya hanya akan menjalani hukuman 1 tahun penjara dengan tuduhan dan hukuman yang lebih rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan Bayesian Game Theory. Bayesian Game Theory adalah teori permainan yang pemainnya memiliki informasi tidak lengkap tentang pemain lain. Semisal, pemain mungkin tidak mengetahui fungsi pembalasan yang tepat dari pemain lain, tetapi memiliki keyakinan tentang fungsi pembalasan ini. Ketidaklengkapan informasi memiliki arti bahwa setidaknya satu pemain tidak yakin dengan tipe dari pemain lain. Maka dari itu, diperlukan pembalasan permainan semacam itu dan disebut sebagai Bayesian, karena pemain biasanya diasumsikan memperbarui keyakinan mereka sesuai dengan aturan Bayes. Secara khusus, keyakinan yang dipegang pemain tentang tipe pemain lain mungkin berubah sesuai dengan tipenya sendiri. Studi kasus Prisoner Dilemma. Aktor rasional dalam kasus ini ialah Amerika Serikat, Afghanistan, Taliban, Pakistan, dan aktor regional lainnya. Gagal untuk bekerja sama meskipun mereka mendapatkan keuntungan jika melakukannya. Dalam kasus ini, setiap aktor akan mendapatkan keuntungan tersendiri dari perdamaian di Afghanistan. Tetapi dapat dilihat risiko jangka pendek yang mungkin tidak dapat diterima dari hasil perdamaian ini. Jika perdamaian terjadi, Afghanistan, Amerika Serikat akan mengakhiri perang terlamanya yang menghabiskan banyak biaya dan juga tenaga militer. Afghanistan dapat menginvestasikan miliaran dolar bantuan keamanan internasional yang ia terima untuk hal yang lebih baik, seperti pembangunan infrastruktur, perdagangan, dan kesejahteraan masyarakatnya. Di sisi lain, Taliban dapat memegang kekuasaan sebagai bagian sah dari pemerintahan Afghanistan tanpa memerangi upaya dan sanksi militer internasional. Untuk Pakistan yang disalahkan sebagai pemberi perlindungan bagi Taliban, dapat meningkatkan hubungan bilateralnya dengan Amerika Serikat dan keamanan perbatasannya akan lebih stabil. Amerika Serikat sangat spektif terhadap Taliban sebagai mitra negosiasinya, melihat adanya pepercahan antara sayap politik dan militer kelompok tersebut. Adanya kemungkinan perpecahan internal pada konflik penting seperti konstitusi dan struktur pemerintahan Afghanistan. Bagi pemerintah Afghanistan secara politis melegitimasi Taliban akan memberikan ancaman terhadap pengaruh pemerintahan kekuasaan mereka. Terdapat juga kemungkinan akan sensitivitas terhadap pembangunan dan bantuan keamanan yang dapat menyertai penyelesaian upaya militer internasional. Taliban mungkin melihat bahwa Afghanistan tidak memiliki kekuatan untuk mencapai tujuan inti dari kelompok tersebut, yaitu mengurangi kehadiran pasukan asing. Bergabung dalam negosiasi secara resmi juga dapat merusak narasi internal Taliban yang mendorong terjadinya perekrutan anggota dan kampanye militernya. Pakistan akan mempertahankan Taliban sebagai aktor terkuat di Afghanistan dalam melindungi kepentingan Pakistan, yaitu mencegah India membangun pangkalan militer di sisi barat mereka. Terlepas dari hambatan ini, dapat dilihat bagaimana dilema yang dihadapi oleh aktor-aktor tersebut. Diperlukan strategi yang lebih lanjut dan langkah tepat dalam menghadapi konflik kawasan tersebut, seperti upaya diplomatik. Pada akhirnya, pendekatan yang tepat dari para pihak tidak perlu mengambil resiko yang tidak semestinya dicapai. Berikutnya, studi kasus Bayesian Games Theory. Hubungan Korea Utara, Korea Selatan, dan Amerika Serikat dapat dianalisis melalui Bayesian Game. Pembuatan kebijakan Korea Selatan dan Amerika Serikat
berusaha membuat kebijakan baru terhadap Korea Utara, sementara mereka tidak yakin perihal niat sebenarnya dari kepentingan Korea Utara karena minimnya informasi. Dengan menerapkan analisa Bayesian game, hal yang menarik adalah interaksi antar pemain atau aktor. Korea Utara, seperti yang diketahui, akan secara konsisten dan tidak konsisten untuk tidak mengakomodasikan apakah mereka memerlukan perubahan atau tidak. Hal ini membuat Amerika Serikat dan Korea Selatan sulit mengumpulkan lebih banyak informasi tentang Korea Selatan. Dilema yang dihadapi Amerika Serikat adalah ketidakfleksibelan dalam memilih strategi karena lawan mainnya dapat mengamati tindakan pemain lain. Sebagai contoh, kepentingan terbaik dari para pemain Korea Utara ialah mendeskripsikan dirinya sebagai seorang reformis sejati dalam permainannya dengan Korea Selatan. Kasus ini tidak perlu untuk terjadi dalam interaksi Amerika Serikat dan Korea Utara karena sifat kedua pemain ini simultan dan dapat diamati. Korea Utara tidak dapat mendeskripsikan dirinya sebagai dua jenis yang saling bertentangan dalam dua permainan terpisah. Artinya, jika hubungan para aktor menjadi tegang dan memanas diikuti dengan negosiasi yang berhenti di satu permainan, hal yang sama kemungkinan akan terjadi di permainan lainnya. Seperti yang terjadi pada pemerintahan Donald Trump, di mana kebutuhan hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara dan Selatan menjadi tegang.